Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Betapa besar pengorbanan-Mu Tuhan untuk setiap kehidupan kami manusia yang berdosa. Sekali lagi kami datang memohon ampun ketika kami hidup tidak mencerminkan akan Kristus, mencoreng akan kasih karunia terbesar yang sudah Tuhan lakukan dan kerjakan bagi setiap hidup kami manusia yang berdosa. Dengan tertunduk, dengan rasa malu, kami hari ini sekali lagi memohon belas kasihan-Mu. Biarlah melalui setiap kebenaran firman, puji-pujian mengingatkan kembali kepada setiap kami bagaimana Engkau begitu mengasihi kami, orang yang berdosa ini. Tuhan, di masa-masa Prapaskah hari ini kiranya kami bersama dengan jemaat Tuhan terus diingatkan akan pengorbanan-Mu. Sebentar kami akan belajar firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami dan pakailah hamba-Mu dengan segala kelemahannya dan ketidakberdayaannya. Mohon sekali lagi kuat kuasa Allah boleh memakai hamba-Mu ini untuk dapat menyampaikan isi hati Tuhan kepada setiap kami. Dan kami rindu hamba-Mu dan setiap jemaat Tuhan boleh belajar dari kebenaran firman. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang percaya bersama dengan saya katakan, amin. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, saya menyapa juga untuk rekan-rekan yang ada di Zoom dan juga YouTube. Shalom. Ya, gak kedengeran ya saudara ya, tapi gak apa-apa. Oke, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan sama-sama melanjutkan pembahasan kita di minggu-minggu Prapaskah ya. Minggu lalu kita sudah bahas Lukas 19. Coba kita lihat dulu saudara, minggu lalu kita bahas Lukas berapa saudara? Minggu lalu kita sudah bahas Lukas 19 ayat 28 sampai 44. Jadi saudara kalau bisa jangan bolong ibadahnya seperti itu ya. Karena kita akan bahas terus sampai nantinya di pasal-pasal 22 ya. 23, 24 seperti itu ya saudara. Jadi saudara terus ikuti kebaktian ibadah kita. Karena kita akan mengkhotbahkan hal-hal, peristiwa-peristiwa penting apa yang terjadi sebelum Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Oke, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan melanjutkan dari bacaan kita Lukas 19 ayat 45 sampai dengan ayat 48. Saya minta saudara untuk memperhatikannya. Pembacaan firman terambil dari Lukas 19 ayat 45 sampai 48. Lukas 19 ayat 45 sampai 48. Yesus menyucikan bait Allah. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Tiap-tiap hari ia mengajar di dalam bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, kalau kita berbicara terkait Yesus menyucikan bait Allah, kira-kira apa yang terlintas dari benak saudara? Muncul pertanyaan apa saudara? Kira-kira saudara? Mungkin ada muncul dalam benak kita sebuah pertanyaan, kenapa ya Yesus harus menyucikan bait Allah seperti itu saudara? Oh mungkin ada juga yang akan menjawab, oh ya mungkin karena memang bait Allah tidak seharusnya dijadikan tempat untuk berdagang. Apalagi bagian firman Tuhan tadi yang dibacakan oleh lektor, jelas sekali rumahku adalah rumah doa. Bukan apa saudara? Sarang
penyamun. Betul ya saudara ya? Benar ya saudara? Itu firman Tuhan tadi katakan ya, bahwa rumahku adalah rumah doa, bukan apa saudara? Sarang penyamun. Saudara, kalau kita mau selidiki sama-sama nih bagian kebenaran firman Tuhan dan membandingkannya dengan Injil lain seperti itu saudara, dalam Matius, kemudian dalam Markus, Yohanes, jelas sekali di sana kenapa ya Tuhan Yesus menyucikan dan ada kemarahan yang seperti apa, dan itu ditampilkan seperti itu ya, diperlihatkan kemarahan daripada siapa? Tuhan Yesus ya. Yaitu ketika kalau kita lihat di Matius seperti itu, di Markus di mana dia mengusir pedagang. Kalau di dalam Lukas ya mengusir pedagang saja, kenapa diusir? Ya gimana digambarkan cara Tuhan Yesus mengusir dan lain sebagainya. Itu terlihat jelas ketika kita membandingkan dalam Matius, Markus seperti itu dan Yohanes. Ya, Tuhan Yesus mengusir pedagang, membalikan meja-meja, kemudian membalikan kembali penukar uang seperti itu, bangku-bangku pedagang merpati itu dijungkir balikan dan lain sebagainya seperti itu. Bahkan saudara kalau melihat di bagian selanjutnya saudara, bahwa Tuhan Yesus itu menggunakan apa? Tali ya, cambuk untuk mengusir semua siapa? Para pedagang yang ada di sana. Saudara, ini menjadi satu gambaran akan kemarahan. Waduh saudara, muncul lagi pemikiran dalam benak kita sebagai manusia, cilaka nih Tuhan Yesus marah besar seperti itu ya saudara ya. Gila nih Tuhan Yesus marah besar nih hari ini seperti itu. Gimana gereja? Cilaka yang punya kantin seperti itu bakal tutup hari ini seperti itu ya saudara ya. Ngelihat Tuhan Yesus apa? Tuhan Yesus marah. Cilaka nih hari ini. Kenapa saudara? Bakal akan ada rapat majelis secara mendadak seperti itu. Gila nih Pak, kita kayak gimana nih? Kita tutup gak kantin? Kita tutup gak toko buku? Seperti itu ya saudara, kalau berkunjung dengan melihat gereja-gereja tetangga mungkin mereka ada kantin, mereka ada toko buku juga dan lain sebagainya. Cilaka, ini akan bakal jadi perbincangan yang hangat di kalangan majelis-majelis dan juga jemaat seperti itu ya saudara. Nah saudara yang terkasih, saudara pernah gak berpikir seperti itu? Wah kalau Tuhan marah cilaka juga gereja. Seperti itu. Kita harus ngikutin nih apa yang Tuhan mau di dalam kebenaran firman. Saudara sempat berpikir seperti itu juga. Nah saudara yang terkasih, mungkin dari sebagian kita juga memikirkan, oh ya mungkin Tuhan juga mau memisahkan antara duniawi sama rohani. Seperti itu ya. Kalau yang urusannya di luar gereja itu duniawi seperti itu. Tapi yang urusannya sama rohani seperti itu ya saudara, gak ada yang duniawi di dalam gereja. Apakah demikian saudara pertanyaannya? Apakah betul saudara itu yang Tuhan maksud dalam bagian ini? Apakah kemarahan Tuhan hanya sebatas ngusir dan lain sebagainya, atau itu saudara? Nah hari ini kita akan sama-sama saudara mempelajari dan memahami agar kita sama-sama gak salah paham nih seperti itu ya. Dan kita akan lihat bersama konteks budaya pada waktu zaman Yahudi pada saat itu. Nah mungkin dari konteks budaya itu kita bisa lebih memahami, loh Tuhan tuh kok yang marahnya sampai segitunya seperti itu loh saudara ya. Nah kita akan perhatikan bersama saudara, kira-kira kalau kita ngelihat konteks bacaan ya dan juga konteks budaya pada waktu itu, ternyata saat itu tuh hari raya Paskah. Nah seperti itu ya saudara ya. Jadi ada begitu banyak ratusan mungkin atau ribuan para peziarah itu melakukan sebuah perjalanan pulang kemana? Ke Yerusalem. Dan mereka itu datang ke bait Allah. Tujuan mereka datang ke bait Allah satu, untuk merayakan apa? Paskah. Jadi intinya saudara, semua orang Yahudi yang tersebar di berbagai kota pada waktu itu, balik nih dia, pulang nih ya ke Yerusalem. Tujuannya sama, yaitu untuk melakukan ritual Paskah, ya, ritual hari raya Paskah. Terus apa lagi yang terjadi pada hari raya itu? Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jadi ketika seseorang ya saudara ingin melakukan ritual Paskah, ada dua syarat penting yang harus dilakukan oleh orang pada waktu itu. Pertama itu tentang persembahan kurban. Kedua harus memberikan persembahan uang. Nah, coba kita perhatikan dua bagian ini saudara, ternyata nih ada masalahnya di dalam bagian ini. Nah saudara, bagian yang pertama, syarat pertama ketika mereka harus melakukan ritual Paskah, bahwa hewan kurban yang harusnya mereka berikan kepada Allah ya, itu tidak bercacat
ya, tidak bernoda. Itu sesuai dengan perjanjian lama, syaratnya kalau saudara baca dalam imamat dan lain sebagainya, saudara. Jadi saudara, sebenarnya para peziarah itu bisa nggak sih beli binatang sendiri? Bisa nggak saudara? Nggak harus beli di mana? Di bait Allah. Bisa nggak saudara? Oh, bisa seperti itu. Mereka bisa beli di tempat lain. Bisa nggak mereka bawa dari rumah sendiri? Oh, bisa. Tapi catatannya adalah itu berarti para peziarah, orang yang akan beribadah di bait Allah, akan mengambil sebuah resiko, bisa jadi saudara, kurban itu tidak diterima, tidak sesuai dengan dengan persyaratan yang ada. Wah, bisa jadi saudara ya. Ini kurbannya kelelahan habis jalan. Bisa ya saudara ya? Ini ada gores dikit kakinya gara-gara perjalanan jauh, kan kagak ada truk yang ngebawain saudara ya, zaman dulu seperti itu ya saudara. Bisa jadi saudara. Bisa jadi dibuat masalah seperti itu. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika dicek nantinya oleh imam pada waktu itu yang mengecek kurban, wah ini nggak sesuai dengan persyaratan dan ini tidak diterima. Bisa nggak itu terjadi? Bisa banget. Itu yang pertama. Yang kedua, persembahan uang. Saudara, dalam hal persembahan uang adalah harus menggunakan mata uang khusus untuk bait Allah. Nah ini dia nih saudara, unik ya. Jadi koin persembahan tersebut tidak dijual belikan di tempat-tempat lain seperti itu saudara. Hanya dijual, hanya bisa ditukar di mana? Di bait Allah pada waktu itu. Nah kalau zaman sekarang itu kita ngertinya money changer seperti itu ya saudara ya. Untuk tukar uang. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, para peziarah itu seolah-olah ya gini ya saudara ya, diarahkan untuk beli korban di bait Allah ya. Kemudian tukar uang juga untuk persembahan, itu juga di bait Allah. Wah ini mulai nih para pedagang nakal. Wah biar bisnis kita lancar nih ya. Yuk kita kong kali kong tuh sama imam yang punya bait Allah. Seperti itu ya saudara ya. Siapa tahu oke. Wah saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ternyata bisnis ini sangat menggiurkan. Dan mendapat keuntungan yang sangat besar juga. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ternyata penukaran mata uang asing itu ya saudara ya menjadi bisnis yang cukup oke juga. Selain kurban dan juga tukar uang. Nah saudara, hal seperti ini ternyata disalahgunakan ya untuk menipu para peziarah yang tidak menaruh rasa curiga. Ya, niatnya baik, nolong kan seperti itu ya. Para pedagang, para imam tuh nolong. Tetapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang membuat Tuhan Yesus geram pada waktu itu, yang membuat Tuhan Yesus marah, karena apa? Karena para imam ya dan para pedagang di sana itu mereka melakukan praktek-praktek bisnis gelap itu. Bukannya memberikan sebuah kemudahan bagi orang yang ingin datang ke bait Allah, berziarah ke bait Allah, kemudian merayakan Paskah, malah dipersulit, diperas, diambil untuk keuntungan yang sangat besar. Nah saudara, kalau kita mau simpulkan nih ya, konteks budaya Yahudi pada saat itu jelas sekali nih para imam sama para pedagang sama-sama bersekongkol nih saudara. Agar bisnis gelap ini sama-sama saling menguntungkan satu dengan yang lain. Kasarannya nih saudara ya, praktek seperti ini adalah praktek yang untuk mengambil keuntungan dari umat yang datang beribadah pada saat itu. Wow saudara, mereka menjadikan tempat ibadah bait Allah itu sebagai apa kata firman Tuhan tadi saudara? Sarang penyamun. Tempat untuk merampok umat. Tempat untuk memeras umat ketika mereka beribadah. Saudara, sedih banget kalau masih ada saat ini gereja Tuhan seperti ini. Pakai persembahan. Minta ke jemaat.
Cilaka saudara kalau misalnya tiap gereja melakukan cara seperti ini. Untuk apa? Meraup sebuah keuntungan untuk kepentingan diri sendiri. Saudara yang terkasih, sedih lagi saudara ketika di kondisi pelataran bait Allah. Itu ramai sekali dengan yang namanya pedagang, penukar uang. Sehingga apa saudara? Orang yang datang kembali ya ke Yerusalem itu jauh banget seperti itu menempuh perjalanan. Tidak bisa menyembah Tuhan. Saking ramainya mereka berada di pelataran bait Allah pada saat itu. Saudara, ini yang jadi satu alasan kenapa Tuhan Yesus itu begitu geramnya dan menyucikan bait Allah. Gak heran saudara, di dalam ayat 45 dikatakan Tuhan Yesus mengusir semua pedagang itu. Tuhan Yesus marah karena pedagang yang berjualan di bait Allah itu. Karena mereka, para imam, para pedagang sekali lagi melakukan praktek bisnis gelap. Fokus para imam itu harusnya ya untuk melayani. Tetapi beralih fokus seperti itu untuk meraup sebuah keuntungan. Fokus para imam itu harusnya apa saudara? Bergairah ke bait Allah, bukan memeras tetapi melayani. Seperti itu. Menjaga kekudusan, bukan untuk berdagang. Dan dengan topeng pelayanan mereka meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Sehingga transaksi dagang di bait Allah itu saudara jauh lebih kental dibanding apa saudara? Dibanding dengan ibadah yang menyenangkan hati Allah. Saudara, praktek-praktek keagamaan seperti ini tidak benar. Dimanipulasi untuk kepentingan, untuk mengeruk ya keuntungan pribadi. Dan hal itu bertumbuh pesat di bait Allah pada waktu itu. Kalau saudara baca nanti di Yeremia pasal 7 ya saudara bisa bandingin. Ternyata Tuhan Yesus mengutip di bagian Yeremia pasal yang ke-7. Bahwa jelas sekali imam-imam pada waktu itu juga tidak memperhatikan yang namanya keadilan, yang namanya kebenaran. Seperti itu ya. Baca nanti saudara di Yeremia pasal yang ke-7. Dan hal tersebut saudara dapat dilihat dari sikap para imam. Dibiarin aja tuh para pedagang jualan. Dibiarin aja tuh para pedagang memberikan harga yang mencekik. Seperti itu ya saudara ya. Benar-benar mencekik pembeli. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, itulah wujud dari kemarahan ya. Kemarahannya Tuhan. Ya. Bukan jual itunya, tetapi karena siapa? Para imam, para pedagang itu tuh sudah mengambil keuntungan yang tidak pantas seperti itu loh saudara. Nah itu yang memicu kemarahan daripada siapa? Tuhan Yesus. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Yesus nggak sampai titik di situ saudara. Habis dimarahin gitu ya saudara. Habis itu ditinggalin, tidak seperti itu ya saudara ya. Bahkan saya percaya di dalam bagian selanjutnya kita ngelihat mungkin para imam, para ahli Taurat dan orang-orang pada saat itu kaget banget ya Tuhan Yesus melakukan hal yang viral banget seperti itu ya. Gila ini siapa sih sebenarnya yang mampu melakukan hal seperti itu. Tetapi saudara ketika Tuhan Yesus marah, Tuhan Yesus nggak tinggalin. Tetapi indahnya adalah di dalam ayat 46, Tuhan Yesus itu mengajarkan sebuah kebenaran. Kadang-kala kita gitu ya saudara ya, kalau anak salah kudu diajarin. Bener gak saudara ya? Dikepuk, dipukul pantatnya, kenapa dipukul? Ajarin. Gitu kan seperti itu ya. Nah sama nih kayak Tuhan Yesus ya. Udah dimarahin, diajarin sebuah kebenaran. Yang benar tuh gini. Nah seperti itu. Coba perhatikan di dalam ayat 46. Sebenarnya dalam bagian ini Tuhan Yesus tuh ingin mengembalikan yang namanya fungsi bait Allah yang sesungguhnya. Ya, bukankah ada tertulis di situ dikatakan di dalam ayat 46 tuh, rumahku adalah rumah doa. Artinya apa saudara? Tempat di mana kita mengalami sebuah persekutuan. Ya, dengan siapa? Dengan Tuhan. Tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun, tempat merampok, tempat memeras umat Allah ketika beribadah.
Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, nanti saudara baca ya di dalam Yesaya pasal 56 ayat 7 ya, itu dibandingkan lagi. Jadi Tuhan Yesus tuh mengutip di dalam perjanjian lama ya, di mana rumahku disebut rumah doa bagi segala bangsa, dan di dalam Yeremia 7 ayat 11 dibandingkan kamu menjadikannya bukan rumah doaku tetapi menjadikannya sarang penyamun. Saudara mungkin dalam hal ini kenapa Tuhan Yesus mengutip? Karena Tuhan Yesus ingin melihat ya, ingin melihat bahwa keberadaan pedagang yang di pelataran bait Allah itu mengganggu orang-orang yang baru percaya Tuhan, saudara. Orang-orang non-Yahudi yang baru percaya Tuhan nih, lagi semangat-semangatnya nih ya, percaya ikut Tuhan, tau-taunya rame tuh di pelataran seperti itu. Nggak bisa ibadah mereka, saudara. Dan itu sangat mengganggu. Dan Yesus melihat adanya begitu banyak para pedagang yang ada di komplek itu dan menyebabkan bahwa jual beli itu menjadi hal yang paling diperhatikan dibanding urusan orang-orang yang mau datang kepada Tuhan. Maka dari itu saudara, kalau kita ngelihat sepintas bagian ini bahwa Yesus maunya adalah mengembalikan bait Allah itu kepada fungsi yang sebenarnya. Sebab mereka pada waktu itu sudah saudara? Sudah menyelewengkan yang namanya fungsi bait Allah. Yang seharusnya sebagai tempat untuk setiap umat Tuhan berdoa, menyembah Allah. Ya, di dalam bagian ayat 47, tiap-tiap hari ia mengajar di dalam bait Allah. Itu artinya disitulah tempat diproklamirkan, diberitakan yang namanya kebenaran firman, kebenaran Injil itu. Tetapi telah menjadi tempat sarang kriminalitas, tempat di mana orang-orang tidak lagi melakukan kehendak Allah, tetapi justru saudara melakukan dosa. Saudara, bagian ini terlihat jelas ketidakbenaran, ketidakjujuran dalam kegiatan peribadahan di bait Allah yang menghambat bait Allah itu menjadi rumah doa, tempat kediaman Allah di bait Allah yang kudus. Wow, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari sini sangat jelas bukan? Kenapa Yesus sebegitu geramnya kepada para imam dan para pedagang pada waktu itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hal yang bisa kita refleksikan hari ini ada dua saja, saudara. Ketika kita memahami apa itu bait Allah, jelas sekali bait Allah itu melambangkan kehadiran Allah yang kudus. Betul ya saudara? Dulu yang perjanjian lama kemah, pertemuan, lambang kehadiran. Bait Allah berubah lagi, sekarang kita gereja, seperti itu ya zaman sekarang ya. Nah, itu ada sejarahnya sendiri kenapa berubah-berubah seperti itu ya saudara ya. Jadi itu butuh panjang lagi untuk menjelasin itu. Nah tapi saudara, ketika kita memahami akan bait Allah yang menjadi lambang kehadiran Allah yang kudus, di mana saudara Tuhan kita itu dia hadir di tengah umatnya yang berdosa, dan Allah yang kudus itu enggak jauh, jauh di sana, tidak seperti itu saudara. Tetapi dia Allah yang mau hadir buat saudara dan saya, manusia yang berdosa. Nah saudara, kalau kita paham tentang konsep ini, ya, Allah yang kudus di dalam baitnya yang kudus itu artinya harusnya kita betul-betul mengkhususkan ya Tuhan kita yang kudus itu, ya, untuk betul-betul kita tuh hidup sesuai dengan Tuhan, apa yang Tuhan inginkan. Itulah sebabnya saudara, kita rindu di bawah hari ini ketika kita memahami bait Allah. Kita harus menghususkan Tuhan betul-betul di dalam hidup ini. Kalau Tuhan kita yang kudus ya hadir di bait suci, saudara juga adalah bait gereja Tuhan. Dia pun merindukan ya kehidupan kudus pun ada di dalam hidup saudara. Sama seperti Allah yang adalah kudus. Betul ya saudara ya. Nah untuk itu, inilah inti saudara dari kehidupan kita. Kehidupan kekristenan kita.
makin kita ya, makin hari harusnya kita itu makin hidup kudus di hadapan Tuhan. Hidup selaras di hadapan Tuhan. Dan hari ini pun dalam bagian ini ingin mengingatkan kita sebagai gereja Tuhan. Supaya gereja benar-benar menjadi tempat yang tepat, saudara. Yaitu tempat berkumpulnya orang-orang berdosa. Tempat di mana kita bersekutu, tempat di mana kita berdoa, tempat di mana kita berkumpul dengerin firman Tuhan. Tapi bagaimana dengan hidup kita? Kita pun ditantang, diminta untuk memiliki kehidupan yang selaras dengan Tuhan yang kudus. Yang kedua, saudara, bagaimana Pak kita memiliki kehidupan yang selaras dengan Tuhan yang kudus? Jadilah berbeda dengan dunia ini. Amin, saudara. Gimana nih Pak caranya kita memiliki kehidupan yang sesuai dengan Tuhan yang kudus itu? Jawabannya adalah jadilah berbeda dengan dunia ini. Amin, saudara? Amin. Bilang sebelah kanan, sebelah kiri, yuk jadi berbeda dong dengan dunia ini, seperti itu. Yang di Zoom juga boleh ngomong sama suami, sama istri, sama saudara gitu, anak-anak. Jadi beda dong, seperti itu. Hari gini jadi beda dong, seperti itu ya. Oke. Ya saudara, saudara di tengah keberadaan kita dalam dunia yang berdosa, ya. Yang perlu kita renungkan adalah pertanyaan ini, saudara. Dapat nggak sih kita tuh menjadi orang Kristen yang berbeda dengan dunia ini? Bisa nggak? Sulit Pak, sulit kok. Seperti itu. Belajar. Ya, belajar. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, salah satu contoh. Kalau saudara punya toko, terus saudara ceklah toko sebelah. Dulu gitu ya. Harganya gila tuh, tinggi banget. Saudara mau ikut-ikutan kasih tinggi harganya. Saudara saya nggak bilang ya kalau saudara tuh kalau kerja, dagang, seperti bisnis nggak boleh dapat untung. Boleh saudara ya, seperti itu. Nggak apa-apa saudara dapat untung. Tapi pertanyaannya saudara, saudara sudah melakukan itu dengan wajar belum? Naikin harga setinggi-tingginya itu wajar nggak buat pembeli? Nah seperti itu ya saudara. Saudara bisa jawab sendiri, bukan saya yang menjawab. Seperti itu ya saudara. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi ketika kita berada di dunia yang berdosa ini, kira-kira kita mampu nggak untuk berbeda? Nggak sama tuh dengan toko sebelah. Seperti itu ya saudara ya. Gue punya toko sendiri yang berbeda. Nah contoh lagi saudara. Kita itu hidup di dalam dunia pekerjaan. Ya banyak sekali di dunia pekerjaan itu melakukan kecurangan-kecurangan. Saya nggak ngerti saudara, karena saya nggak di dunia pekerjaan, tetapi ketika ada yang sharing itu gila nih orang ini curang loh. Ya, nah seperti itu saudara. Banyak sekali di dunia pekerjaan itu yang saya dengar kalau misalnya ada berapa rekan yang sharing, banyak sekali melakukan sebuah kecurangan-kecurangan dan menuntut aku harus di mana nih. Seperti itu saudara. Nah saudara yang terkasih, kalau kita sudah tahu ya, harusnya kita mau belajar berbeda. Ya, dari orang lain seperti itu. Saya mau belajar untuk apa? Berbeda, berdiri sebagai orang Kristen yang sejati, sebagai anak Tuhan yang sejati. Tiap hari belajar firman Tuhan, ya, hari Minggu dengerin khotbah seperti itu. Aku mau berbeda. Aku mau berdiri sebagai orang Kristen yang berbeda. Nah seperti itu saudara ya, nggak harus frontal seperti itu kayak Tuhan Yesus ya, langsung diusir semua seperti itu, nggak seperti itu ya saudara. Tapi kita butuh hikmat daripada Tuhan. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya tahu itu sulit. Ketika kita mau berbeda ya dengan dunia ini, itu sangat sulit untuk kita lakukan dan kerjakan. Tapi untuk membangun kehidupan yang kudus, sama seperti tadi Allah yang kudus, itu harus kita aplikasikan di dalam setiap kehidupan kita. Betul saudara?
Lu dengerin khotbah Allah yang kudus, tapi hidup lu sendiri kagak kudus-kudus seperti itu ya saudara. Nah saudara, dari hal ini kita mau sinkroni nih. Ya, kalau kita tahu dan sadar Tuhan kita tuh kudus, ya kita tuh harus hati-hati hidupnya. Ya, meskipun kadang-kala ada jatuh bangun, ya kita harus belajar. Untuk apa? Untuk menghidupi kehidupan kudus itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Roma 12 ayat 2. Ngomong apa tuh saudara? Ngomong apa saudara? Roma 12. Hah? Apa saudara? Janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, ya, sehingga ya kamu tahu yang namanya kehendak Allah. Apa yang baik, betul ya saudara ya? Apa yang berkenan, betul? Apa yang sempurna. Nah saudara yang terkasih, berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu pada akhirnya dapat membedakan mana yang kehendak Allah, yang baik, ya, yang berkenan, yang sempurna. Saudara, saya percaya saudara dan saya, kita tuh tidak imun. Dan bisa saja kita menjadi para imam dan para pedagang di bait suci pada waktu itu. Kita akan dengan sangat mudah menjadi gereja yang melayani dengan motivasi yang salah. Kita akan dengan sangat mudah ketika kita melayani Tuhan, ada begitu banyak ketidakjujuran yang seringkali terjadi di tengah pelayanan kita bergereja. Kalau hal itu terjadi dalam hidup setiap kita, di momen masa prapaskah ini, koreksi lagi, sadari lagi hidup kita yang lemah itu. Harusnya hidup kita tuh makin hari terus diperbaharui. Tahu yang mana kehendak Tuhan. Apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang sempurna, saudara. Baharuilah budimu. Carilah apa yang Tuhan inginkan. Nah saudara, inilah menjadi sebuah perjuangan kita sebagai anak Tuhan yang tadi ngomongnya mau berbeda dengan dunia ini. Saudara, sekali lagi di momen masa prapaskah hari ini, kita sebagai gereja Tuhan terus bersihkan dari diri yang kecenderungan yang seringkali mengotori dan membusuki diri kita. Tuhan Yesus ingin kita, saudara dan saya pun hari ini sebagai hamba Tuhan, tinggalin itu semua. Meninggalkan semua perilaku yang penuh dengan dosa. Di dalamnya ada ketamakan, di dalamnya ada ketidakadilan, di dalamnya ada kemunafikan, buang semuanya itu. Kalau hidup kita mau berbeda dengan dunia ini. Saudara, hari ini Yesus menginginkan supaya kita sebagai gerejanya betul-betul hidup selaras di hadapan Tuhan. Sehingga dunia ini dapat mengenal kebenaran Injil, saudara. Dan juga nilai-nilai kerajaan Allah dalam melalui kehidupanmu. Gimana orang-orang di sekelilingmu mau tahu kebenaran dan nilai-nilai kerajaan Allah kalau hidupmu aja sama dengan dunia ini. Tapi hari ini Tuhan Yesus mau ingatkan pada kita. Yuk, mari kita balik lagi. Biarlah dunia ini boleh mengenal Injil. Boleh mengenal nilai-nilai kerajaan surga melalui aku, dan melalui aku. Amin, saudara. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Mari hari ini tenangkan hati di hadapan Tuhan. Pakai waktu dan momen ini untuk setiap kita boleh mengoreksi kembali dan menyadari akan hidup kita. Apakah hidup kita sudah selaras dengan Tuhan yang kudus itu?
Apakah kita siap untuk menjadi berbeda dengan dunia ini? Kita bisa jatuh seperti para imam di bait suci, para pedagang di bait suci. Wow, betapa mengerikannya apa yang mereka lakukan. Apakah kita mau sama dengan orang-orang yang ada di bait suci, dengan dunia ini? Hari ini mari datang kepada Tuhan. Koreksi dan sadarilah. Aku mau makin hari hidup makin selaras dengan Tuhan. Makin mau terus cari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang sempurna. Tuhan, aku mau belajar. Aku mau belajar. Menceritakan, mengenalkan kebenaran dan nilai kerajaan Allah di tengah dunia ini, di tengah keluargaku, di tengah pekerjaanku. Mari berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami belajar seperti Allah kami yang kudus. Hidup selaras dengan Tuhan yang kudus. Hidup berbeda dengan dunia ini. Sehingga kami tahu apa yang menjadi kehendak Allah. Apa yang baik, apa yang berkenan, dan yang sempurna. Bantu kami ya Roh Kudus untuk terus diingatkan, untuk berjalan di dalam koridor Allah, selaras dengan Allah, sehingga dunia dapat mengenal kebenaran Injil dan nilai-nilai kerajaan Allah melalui hidupku. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.